Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingganya kita dapat berjumpa lagi pada kajian kita di akun Yusuf Al-Barawi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan berkat beliaulah beserta para sahabat kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Teman-teman dimanapun berada, silahkan saksikan video ini hingga akhir. Silahkan komen, like, share, tag teman-temannya. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Dalam perjalanan video ini, silahkan nanti memberikan komen, saran, ataupun tanggapan dan pertanyaan di kolom komentar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas, ini kita kembali ke materi yang muda-muda ini ya. Nanti insya Allah, teman-teman sekalian, kita dalam sebulan kita akan bagi untuk pembahasan pemuda dan remaja, dan nanti juga kita akan bagi dengan materi keluarga muda ya. Makanya kita nanti akan urutkan mulai dari persiapan nikah, bagaimana tuntunan islaminya, sampai kepada bagaimana nanti menikah, kemudian menjalani pernikahan, mendidik anak, dan seterusnya yang kita khususkan untuk keluarga yang muda. Adapun yang sudah tidak muda lagi, jangan berkecil hati, ilmunya juga untuk semuanya ya. Ya, walaupun nanti ya bahasan-bahasannya agak gaul ya, karena memang saya juga masih muda. Harapannya juga nanti banyak teman-teman yang masih muda atau keluarga muda yang mengikuti acara ini, termasuk juga orang tua kita. Teman-teman dimanapun berada, kapan saatnya menikah? Nah, ini merupakan pertanyaan dalam diri kita, saya kira ya, ketika ada rasa keinginan dalam diri kita untuk menikah. Ya, ketika usia kita masih ya katakanlah remaja, usia SMP, kayaknya sepertinya masih belum ya. Akan tetapi nanti tergantung kondisi lingkungan, kondisi psikologisnya dan mentalnya. Ya, kalau misalnya memang memungkinkan ya silahkan ya. Karena yang penting kan sudah balik. Ketika sudah balik, maka di situ ada kesunahan, termasuk juga hak untuk kita menikah. Akan tetapi kita harus tanya pada diri kita, kapan saatnya. Begitu SMA, lulus SMA, apakah nanti pas kuliah atau setelah kuliah, atau nunggu S2 dulu, atau nunggu S3 dulu? Sebagai contoh ya, saya menikah itu ketika saya sudah selesai S2 saya. Dan saya nikah dengan istri saya yang S1. Ya, jadi jangan contoh saya karena sudah kelamaan ya S2. Ya, contohlah istri saya karena bahkan belum selesai S1 ya, sudah nikah dengan S2. Ya, alhamdulillah Allah punya kehendak, Allah punya jalan. Dan kita diberikan pilihan-pilihan. Nah, tergantung kita nanti bagaimana menyiapkan diri, bagaimana menyiapkan mental dan seterusnya, sehingga bisa menjawab pertanyaan ini, kapan saatnya menikah. Ya, saksikan hingga akhir. Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana mengekspresikan cinta di jalur yang benar ya. Yang intinya kalau sudah siap maka lakukanlah ta'aruf, khitbah, kemudian nikah. Ta'aruf itu adalah perkenalan, kita mengenal si calon ya. Tentu saja dalam mengenal ini tidak ada hal-hal yang dilarang ya, tidak semuanya boleh ya kan. Karena ta'aruf ini kan dalam rangka nanti kita ingin mengenal. Ta'aruf itu nanti ada ta'aruf sebelum khitbah, ta'aruf setelah khitbah. Khitbah itu melamar. Ta'aruf sebelum khitbah itu kita mengenal untuk memastikan diri kita, meyakinkan diri kita untuk melamar dia. Nah, kita cari info tentang dia,
dia bisa lewat biodata dan seterusnya. Ya, ada perantara-perantara ya, kalau pakai perantara yang sekiranya nanti orang-orang soleh sehingga nanti kita dapat terdorong dalam hal-hal yang islami, bukan dalam hal-hal yang tidak islami. Karena kadang ada hal-hal yang riskan itu ya, ketika misalnya berkomunikasi langsung seperti itu terkadang melenceng itu. Ketika berkenalan malah nanti bercandaan dan seterusnya, nanti akhirnya masalah-masalah yang sifatnya tidak perlu dibahas ya. Jadi ketika ta'aruf itu kita mencari informasi dasar saja untuk meyakinkan diri kita untuk melamar. Tentu saja tadi kalau sudah siap. Kemudian nanti khitbah ya pada saat kita melamar. Nah, datangi orang tua, kita juga membawa keluarga kita, membawa orang yang bisa menjadi istilahnya pendamping kita untuk membicarakan apakah orang tuanya si calon ini, orang tuanya si perempuan itu setuju atau tidak. Nah, seperti itu ya perjalanannya secara umum. Khitbah. Kemudian nanti taruh lagi lebih dalam lagi, mengenal ya. Tentu saja nanti tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh langsung jalan berduaan, ya nggak boleh. Ya harus didampingi ya keluarga atau masing-masing keluarga. Seperti itu ya. Nanti kita akan bahas ini lebih detail di insyaallah, mudah-mudahan tidak ada halangan di pertemuan selanjutnya. Kita hari ini adalah lebih fokus kepada pertanyaan tadi itu kapan saatnya ya. Kemudian kalau sudah taruh khitbah, menikah. Akan tetapi kalau belum siap, maka yang kita lakukan adalah apa? Menjaga diri ya. Jangan sampai kita itu ada senang naksir dengan seseorang ya. Kata Rasulullah kan, seseorang itu ketika ada timbul rasa suka bisa jadi karena kecantikannya atau kegantengannya, bisa juga karena hartanya, bisa juga karena keturunannya. Tetapi yang paling baik kata Rasulullah adalah nikahi dia karena agamanya. Bisa jadi orang ketika dia pertama kali suka, itu pintu-pintunya kan bermacam-macam. Bisa jadi memang karena agamanya, dia lihat agamanya langsung tertarik. Ada juga karena fisiknya di awal ya. Kemudian bisa jadi karena harta, bisa jadi karena keturunan, mungkin karena teman ayah ya, kemudian orangnya baik ya, dan seterusnya, bapaknya baik ya, anaknya dilihat dulu ya kan. Bisa jadi pertama kali itu pintu sukanya. Akan tetapi ketika kita memutuskan untuk menikah, nah yang kita lakukan adalah pastikan agamanya. Nah itu insya Allah kata Rasulullah itu akan beruntung kita. Orang-orang yang muflih itu beruntung kalau kita memilih karena agamanya. Nah, akan tetapi begitu kita melihat ada rasa suka namun belum siap, ya sudah, jaga diri, ya kan? Ketika ada rasa suka, simpan saja dalam hati ya. Karena rasa suka ini bisa saja timbul ya dengan teman sekantor, teman satu sekolah, teman satu kampus, ya kan, teman di lingkungan dan seterusnya. Kalau ada rasa suka sama si dia, wajar ya, karena sebagai manusia itu ada ketertarikan, itu wajar karena punya goriza apa? Kita sudah bahas minggu-minggu yang lalu, yaitu gorizatun nau ya, ada rasa ketertarikan dan itu wajar. Akan tetapi ketika kita ingin memutuskan nikah, lihat agamanya, pastikan kesiapan diri. Kalau tidak siap, simpan saja dalam hati, lama-lama hilang itu insya Allah. Alihkan perhatian. Kalau tidak mau sakit hatinya, sementara tadi belum siap nikah, alihkan perhatian. Nah ini sudah kita bahas di minggu-minggu yang lalu, bagaimana cara mengalihkan dan seterusnya, kita sudah bahas itu ya. Alihkan perhatian, jangan fokus ke dia ya. Nomor HP-nya jangan dilihat-lihat, fotonya apalagi, sosmednya, wah, itu akan tambah sakit. Sementara kita belum siap nikah tadi, akan tambah sakit itu. Akan tetapi ketika kita alihkan perhatian, kemudian apalagi ditambah dengan bentengi diri dengan puasa, maka akan bertambahlah kekuatan kita dalam apa? Memanage hati kita, memanage rasa ketertarikan kita. Itu tadi sehingganya tidak membuat kita sakit hati, sakit psikis, ya kan? Nah, kemudian energi kita ya, kita fokuskan kepada apa? Ikut ngaji, mengkaji Islam ya. Islam ini luar biasa luas. Kata Rasulullah di dalam Al-Qur'an, udkhulu fis silmi kafah.
masuklah Islam secara kafah, secara seluruh. Nah, itu yang kita pelajari, bagaimana Islam mengatur hidup pribadi kita, bagaimana Islam mengatur kehidupan berkeluarga, itu yang kita pelajari. Bagaimana mengatur ekonomi, mengatur politik, bagaimana Islam mengatur masyarakat, sosial dan seterusnya. Nah, itu yang kita pelajari. Kita fokus ke sana, ya kan? Sambil nanti menunggu saatnya kita siap untuk menikah, yaitu ngaji. Banyak mengkaji Islam, dekatkan diri kita kepada orang-orang soleh, sehingganya kita dapat banyak nasihat-nasihat, sehingganya kita tidak terjerumus kepada yang namanya maksiat. Yang salah satunya dalam hal ini adalah ketika rasa suka itu ada, kadang terdorong kita untuk apa? Melakukan yang namanya pacaran, pergaulan bebas, dan seterusnya. Semoga kita terhindar dari itu semuanya. Dan upaya kita adalah dengan apa? Ikut ngaji rutin, mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang soleh, sehingganya kita ada yang mengingatkan kita, asah skill kita, ya, hafalan Quran, skill bahasa Arab, ya kan? Dan itu energi kita itu nanti akan ke sana, ya, ilmu bahasa Arab, skill dan seterusnya, ya kan? Pelajari ilmu-ilmu Islam, ya kan? Kalau mau Quran, baca Qurannya baik, belajar tartir, belajar kiroah dan seterusnya, kiroah sabah, belajar bahasa Arab dan lain sebagainya, kita pelajarin sehingga kita fokus ke sana, tidak fokus ke obrolan tentang apa, percintaan, tentang cewek atau cowok, ya, obrolannya itu terus ya berkaitan dengan perasaan hati dan seterusnya. Wah, film-film Korea, film-film romantis, itu kalau kita fokusnya ke ilmu tadi, asas skill kita, bahasa Arab, hafalan Quran dan seterusnya, wah ini nanti itu akan terlupakan itu, ya. Makanya kita usahakan diri kita itu fokusnya itu kepada apa? Ilmu, pengasahan skill kita, ya. Kalau kita ingin bisnis, ya skill bisnis kita arahkan diri kita bisa menguasai skill-skill bisnis, ya, digital marketing, bagaimana melakukan pembukuan agar nanti ketika kita bisnis, keuangan, cash flow-nya itu bisa berjalan baik, ya kan? Bagaimana memanage bisnis dengan baik supaya terus berkembang dan seterusnya. Nah, itu bisa, itu yang kita pelajari, itu fokus kita ke sana. Nggak usah yang tadi di sini, percintaan, cowok, cewek, pacaran dan seterusnya, itu pinggirkan. Kalau kita bisa lakukan ini, ikhtiar ini, insya Allah itu, sambil kita menunggu siap menikah, kita akan hati kita akan terjaga, ya kan? Menjadikan diri kita mulia, menghargai cinta. Allah juga sayang sama kita karena fokus kita tadi apa? Tidak mau terjerumus ke dalam maksiat, ya. Kita menjaga diri kita agar apa? Tidak terjerumus pada maksiat, dan kita lakukan hal-hal positif, kebaikan yang mendatangkan pahala untuk kita, yang mendatangkan kebaikan untuk kita, ya. Seperti itu. Nah, jaga diri. Ini saya teringat dengan perkataan seorang guru saya. Kata guru saya itu, beliau ini guru bahasa Inggris, ya. Beliau mengatakan bahwa kita jaga kehormatan kita. Seseorang itu, manusia itu ada dua dalam hal menjaga kehormatannya ini. Ada orang yang menjaga, ada orang yang tidak menjaga. Ibaratnya tadi, ada permen yang sudah terbuka, itu akan didekati lalat, tetapi kalau dia masih tertutup, apalagi di toko, masih di dalam lemari toko, dia tidak akan diganggu sama lalat. Ini ibaratnya orang yang terbuka tadi itu tidak menjaga kehormatannya, yang masih tertutup itu yang dia menjaga kehormatannya. Gambarannya itu seperti orang menjual wadai, ya. Ini bahasa orang sini wadai atau kue, ya. Ada orang yang menjual, ini bukan menghina atau apa, ini sekedar contoh saja. Ketika dia menjual kue di pinggir jalan misalnya, ya, dan orang menjual kue di toko, ya, ibaratnya yang jual kue di toko tadi yang menjaga kehormatan, yang jualan kue di pinggir jalan tadi yang tidak menjaga kehormatan. Ini gambaran saja, ya. Nah, kalau orang jual kuenya di pinggir jalan, apalagi tidak ditutup tadi, itu begitu ada debu lewat, kena debu. Ada lalat lewat, kena lalat. Begitu ada orang mau pembeli lewat, dia tekan-tekan itu kuenya, wadainya, ya. Orang
rela dipegang dia, rela dipegang, rela kena lalat, rela kena debu. Itulah nasib penjual kue di pinggir jalan. Nah, sekali lagi ini gambaran ya, tidak menghina orang yang menjual kue di pinggir jalan. Saya kira pasti menjaga kebersihannya kan ya. Tapi ini yang saya gambarkan adalah yang tidak menjaga, ya, tidak menjaga kebersihannya dan seterusnya. Kemudian ada orang yang menjual kue di toko yang tertutup rapi, beretalasi rapi, ya, pintu etalasenya terkunci, ada orang beli nanti baru dibuka kuncinya. Ini ibaratnya adalah orang apa? Yang menjaga kehormatannya. Ya. Kue-kue di toko itu biasanya tidak sembarangan orang yang membeli dan tidak sembarangan orang memegang dan dia terjaga. Pertanyaannya, kita mau jadi yang seperti apa? Kue di pinggir jalan atau kue di toko kue tadi? Nah, ini ibaratnya. Nah, begitu pula ini permen saya gambarkan ketika permen itu dibuka bungkusnya, apalagi sudah diemut, ditaruh di atas meja, ada semut lewat, dikerumuni semut. Ada lalat lewat, disinggahi sama lalat. Kemudian, begitu ada cecak, cecak nempel di situ. Kenapa? Karena manisnya itu dicium oleh hewan-hewan tadi, serangga-serangga tadi, cicak tadi, sehingganya didekati. Ya kan? Ini ibaratnya orang yang tidak menjaga kehormatannya, didekati cowok sembarangan, didekati oleh cewek yang sembarangan, ketika dia tidak menjaga kehormatannya sehingga dia diganggu dan seterusnya. Akan tetapi orang yang menjaga kehormatannya itu juga ibaratnya tadi permen yang masih tertutup rapi, sehingganya lalat tidak mendekat, debu tidak bisa menempel di situ, semut tidak bisa mengkerumuni misal, karena dia masih tersimpan rapi di lemari toko dan dia masih tertutup rapi sehingganya tidak diganggu. Nah, itu ibaratnya orang yang menjaga kehormatan. Maka jaga diri kita sehingga kita ya kita terjaga, kehormatan kita terjaga, kita tidak diganggu oleh orang-orang yang akan membuat kita terganggu dari sisi perasaan. Nah, seperti itu. Jaga diri kita sekuat tenaga. Ya. Saya kalau di depan siswa saya atau di depan mahasiswa saya itu saya kasih tahu, kalian ini sebagai siswa, sebagai mahasiswa, jaga diri kalian, kehormatan kalian. Nah, termasuk orang yang mendengarkan ini. Nah, kita jaga bersama-sama sehingga kita terjaga dari orang-orang yang akan mengganggu kita, terjaga kesucian diri kita, dan Allah akan menyayangi kita. Jaga diri. Nah, sebagaimana digambarkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Kalau kita pelajari asbabun nuzulnya ayat ini ketika Rasulullah mendampingi mantan budaknya yaitu Zaid untuk melamar Zainab. Yang pada saat itu Zainab dan keluarganya tidak mau menerima awalnya karena Zaid ini mantan budak. Sementara Zainab ini masih keturunan, masih keluarga dengan Rasul. Awalnya dia tidak mau. Walaupun Rasulullah tadi mendampingi yang mau melamarkan. Dalam proses lamaran itu Rasulullah berdiskusi dengan mereka, Zainab dan keluarganya, bahwa dia datang ke sini itu ini yang minta Rasulullah. Kemudian walaupun dia Zaid sahabat Zaid tadi itu mantan atau seorang budak atau mantan budak, dia tetap sama di mata Allah. Ya. Dan kalau Rasul menetapkan itu adalah suatu ketetapan yang harus kita ikuti. Kalau Rasul meminta sesuatu ya diikuti. Sebagaimana tadi Rasul meminta Zainab itu menikah dengan Zaid. Akhirnya setelah itu tadi dijelaskan apa kata Zainab dan keluarganya, kalau Rasulullah yang minta, apalagi tadi sudah diturunkan Al-Quran, ayat Al-Quran wahyu oleh Allah, berarti apa? Ya ada pilihan lain, berarti dia juga harus menikahi Zaid.
Nah, seperti itu. Orang yang beriman itu seperti itu. Ketika diperintah Allah tidak ada pilihan lain. Ketika Rasul sudah menetapkan. Dari ayat ini dan asbabun nuzulnya, setidaknya ada beberapa hal yang kita ambil. Yang pertama adalah ketika ada perintah dari Allah dan Rasul, ketika ada ketetapan dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ikuti. Termasuk tadi dalam hal menjaga pergaulan, menjaga diri, menjaga kehormatan dan seterusnya. Kita ikuti. Yang kedua, dalam peristiwa asbabun nuzulnya tadi, Zaid mantan budak, kemudian Zainab itu orang yang terhormat, masih keluarga Rasulullah. Dalam Islam itu menikah itu tidak pandang kedudukan tadi, asal dia orang beriman, baik agamanya, maka pantas untuk menikah. Ya. Hadis mengatakan ketika kita memilih perempuan, memilih calon pendamping hidup, ketika kita laki-laki, apa hadisnya? Kata Rasulullah, karena menikahlah karena agamanya. Wanita itu dinikahi karena kecantikan, karena keturunan, karena harta, akan tetapi nikahilah dia karena agama. Kemudian di hadis yang lain, nah ini untuk perempuan kalau memilih laki-laki, apabila datang seorang laki-laki yang soleh kepadamu, maka apa? Terimalah. Maksudnya dalam hal menikah tadi, terima. Ya, karena kalau tidak diterima, maka akan terjadi kerugian dan seterusnya. Itu di hadis disebutkan. Pilih karena agama, bukan karena harta tadi atau yang lainnya, kedudukan dan sebagainya. Ketika agamanya baik, itu akan bisa berjalan dengan baik. Nah, masuklah kita ke materi yang inti, bahwa kapan saatnya menikah. Nah, ketika kita bertanya itu ada pilihan-pilihan, ya kan? Apakah nunggu mapan dulu baru mau nikah, atau buru-buru ingin menikah? Gambarannya seperti ini, orang yang mapan dulu baru menikah itu biasanya apa? Nah, ini gambarannya. Dia nunggu tapi nggak nikah-nikah, nunggu aja, nunggu waktu yang tepat tapi nggak nikah-nikah. Ya, nunggu mapan dulu kan. Kalau ditanya kapan nikah, tunggu mapan dulu lah. Nah, kalau ditanya mapan yang seperti apa? Nunggu mobil 2 dulu, nunggu mobil dulu, nunggu rumah dulu, atau nanti tunggu punya harta yang banyak dulu, atau seperti apa? Ya kan? Padahal umurnya terus bertambah, 35, 40, 45 dan seterusnya. Ayo, mapan dulu baru nikah. Nunggu tapi nggak nikah-nikah. Banyak pertimbangan. Wah, dia tuh seperti ini seperti ini. Aku belum begini, gini-gini. Wah, banyak pertimbangan. Nah, ini kategori yang pertama, mapan baru menikah. Mikirin materi terus. Mahal materi aja terus dipikirkan. Aduh, kalau aku nikah gimana ya? Mau jalan nanti gimana? Nggak ada mobil, nggak ada rumah, nggak ada motor, ya. Aduh, nggak ada persiapan, nggak ada yang sifatnya materi. Aduh, ini gimana ini? Aduh, uangku belum cukup 100 juta. Sementara si calon mintanya 100 juta. Waduh, ya kan? Nah, ini kategori mapan dulu baru menikah, ya. Kemudian ada yang tipe yang kedua, buru-buru mau menikah. Ya. Kurang persiapan. Wah, pokoknya lah langsung aja main sabet aja, nikah aja. Persiapan apa? Oh, nanti dulu, yang penting nikah dulu. Nah, ini ada juga yang seperti itu, ya. Kebalikannya tadi. Ada juga nekat, modalnya cuma semangat. Belajar 1-2 hadis tentang keutamaan nikah, besoknya langsung pingin nikah. Dan betulan nikah, ya kan, nekat. Seperti itu. Akhirnya gagal di tengah jalan. Nah, ini ada juga yang seperti ini. Pertanyaannya adalah, kita masuk kategori yang mana? Yang mapan dulu baru nikah atau buru-buru nikah? Ayo pilih yang mana? Nah, ini bukan dalam hal memilih, ya, tetapi menggambarkan orang itu ada yang seperti itu. Oke. Nah, makanya yang perlu kita lakukan adalah ketika ada rasa kita ingin menikah, ya, di dalam hadis dikatakan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah, jika engkau mampu ba'ah. Ba'ah itu menurut para ulama ada 2 pengertian. Ada ba'ah itu maksudnya adalah mampu melakukan aktivitas pernikahan
dalam hal menghasilkan keturunan. Nah, ini saya pilihkan kalimat yang halus ini ya. Kemudian ada yang kedua, adalah ba'ah ini menurut ulama yang lain adalah mampu menghadapi atau mengatasi beban pernikahan. Beban-beban pernikahan itu kan pasti ada. Ketika dia mampu itu, dia merasa mampu itu, maka pada saat itulah ada kesunahan untuk menikah. Minkumul ba'ah wal yatazawwaj, maka segeralah menikah. Pertanyaannya adalah kesiapannya itu seperti apa sih? Ya kan? Kesiapannya itu seperti apa? Nah, makanya pada kesempatan kali ini saya coba sharingkan berdasarkan apa yang saya pelajari dan pengalaman. Nah, mengukur kesiapan. Apa saja kesiapan itu? Yang pertama adalah kesiapan ilmu. Nah, ini penting, kesiapan ilmu ini penting sekali dalam menentukan keputusan kita untuk menikah. Ya, ilmu ini penting ya. Mengenai ilmu apa saja yang berkaitan dengan ini, yaitu ilmu tentang pernikahan, bagaimana fikih menikah dan seterusnya. Ya, makanya ada istilah itu tafaqquhu qabla tazawwaju. Tafakuh dulu sebelum menikah. Nah, paham mengerti dulu fikih, ilmu-ilmu Islam, ya, baru menikah. Itu ada istilah dalam bahasa Arab itu seperti itu. Kesiapan ilmu ini penting. Bagaimana ilmu tentang pernikahan, bagaimana hak-hak dan kewajiban istri, hak-hak dan kewajiban suami, itu mesti kita tahu. Bagaimana pendidikan anak, itu mesti tahu. Kita belajar dulu itu. Kita siapkan ilmunya. Berkaitan dengan talak, rujuk, dan seterusnya ya. Itu harus kita siapkan ilmunya. Kalau sudah siap ilmunya semua itu, wah, apalagi yang kita pikirkan kesiapannya? Kesiapan yang kedua adalah kesiapan materi atau harta. Sedikit atau banyak, harta atau materi dalam pernikahan itu dibutuhkan, sedikit atau banyak ya. Dan juga nanti ini sifatnya relatif. Masing-masing orang itu beda. Bisa jadi dalam komunikasi nanti pada saat ta'aruf, pada saat khitbah, komunikasinya nanti sekian sudah cukup nih untuk berkaitan dengan harta ini ya. Harta dalam hal ini yang perlu disiapkan adalah mahar. Untuk mahar nanti kan dibicarakan tuh maharnya apa, si perempuan itu maunya apa. Kata Rasulullah, sebaik-baik perempuan itu apa? Yang paling murah maharnya. Ini sebaik-baik perempuan kata Rasulullah yang paling murah maharnya. Artinya apa? Tidak menyulitkan laki-laki, ya kan? Nah, dan mahar ini bisa berupa bentuk apa? Fisik ya. Fisik yang ada manfaatnya, ya kan? Kemudian bisa juga sesuatu yang bermanfaat. Ulama juga ada mengatakan seperti itu ya. Hafalan itu bisa. Cincin besi bisa. Pernah suatu ketika sahabat itu ditanya mau menikah, ditanya sama Rasulullah, apa? Kasih kapakmu. Kapak enggak punya. Kemudian cincin besi aja, nggak ada juga saking miskinnya. Kemudian apa? Kasih hafalanmu. Ternyata dia hafal ini dia kasih surah itu dan mau perempuannya, akhirnya jadi menikah. Seperti itu ya. Ya, siapkan itu. Ya, sedikit atau banyak relatif tadi, tergantung komunikasi tadi ya antara kedua belah pihak. Kemudian nanti nafkah. Nah, kita ketika menikah setelah kita sudah akad, pada saat itulah sang suami, ketika sudah akad nikah, sang suami itu sudah punya kewajiban apa? Menafkahi istri. Yang tadinya si calon istri itu kewajiban nafkahnya ada pada bapaknya, beralih ke kita sebagai suami. Nah, pada saat itu siap tidak kita? Itu juga harus dipikirkan ya. Entah nanti sumbernya dari mana, yang penting halal ya kan. Entah nanti misalnya dia punya nih beberapa juta untuk persiapan sebulan, setelah itu nanti dia sudah bekerja, atau sebelumnya memang sudah bekerja, atau belum bekerja, nanti komitmen mau bekerja full setelah menikah. Itu nanti tergantung komunikasi saja. Atau nanti dia punya orang tua yang mampu, dia teken kontrak dulu dengan orang tua ya kan.
Pak, Bu, saya ini sudah menikah, sudah waktunya saya menikah, sementara saya belum punya apa-apa. Pak, Mak, mau enggak? Ya, awal-awal saya menikah, kuatkan dulu ekonomi saya, bantu saya. Insya Allah nanti sambil berjalan, saya akan bekerja untuk menafkahi istri saya. Ketika orang tuanya sudah oke, kan enak gitu. Bisa nanti ada backup nafkah kita sebelum di awal-awal kita menikah, ya. Karena ingat, jangan sampai kita terus-menerus menyulitkan tadi orang tua kita. Ya, seperti walaupun itu boleh sebenarnya kalau kita minta bantu. Yang penting tadi nafkahnya ada. Nah, ini yang saya bilang tadi relatif saja. Kesiapan materi atau harta. Yang pertama tadi sedikit banyaknya itu relatif, tergantung nanti komunikasi. Apalagi tadi mahar, tergantung nanti perempuan. Kata Rasulullah, sebaik-baik perempuan adalah maharnya yang paling murah. Jadi tidak menyulitkan, ya, seperti itu. Tergantung nanti juga resepsi, ya kan. Kalau dananya sedikit, ya pas janganlah kita menginginkan resepsi yang wah, ya, sekedar ya masak sup bagi-bagi saja, ya kan. Seperti itu. Saya punya kenalan itu pernikahannya wah dan Islami, ada juga teman saya itu dan ada beberapa ya pernikahannya sekedar di masjid, bagi-bagi kue kotak, makanan kotak, selesai sudah, ya akad, ya kan. Tergantung komunikasi, tergantung kesiapan, tergantung nanti relatif tadi, ya, makanya saya katakan relatif, tergantung komunikasi nanti bagaimana, mau resepsinya yang wah atau yang biasa-biasa saja. Nah, itu nanti tergantung komunikasi. Yang jelas sunnahnya nikah itu ya diumumkan, kemudian sunnahnya itu diumumkan, ya. Diumumkan, mengundang orang ya ketika ada acara. Tidak mesti juga mewah, tidak mesti juga ada resepsi yang besar-besaran, tidak juga, walaupun itu juga diperbolehkan. Tetapi yang paling penting adalah resepsinya itu atau walimahnya itu sederhana atau wah dalam arti ya cukup besar, ya, seperti acara-acara nikah kebanyakan. Yang penting itu adalah syar'i. Nah, ini nanti juga kita akan bahas bagaimana yang walimah yang syar'i, ya, yang salah satunya itu nanti tamunya itu dipisah, ya kan. Tidak ada laki-laki memandang si perempuan itu pengertian dalam kondisi tabarruj, karena tabarruj itu kan dilarang di dalam Al-Quran. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, begitu ayatnya. Intinya tidak boleh kita itu bertabarruj. Untuk yang perempuan, laki-laki melihat perempuan tadi dalam kondisi tabarruj tidak ada diperbolehkan. Nah, itu dikondisikan walimahnya nanti, ya. Kalau terlihat jangan terbarruj, ya. Kalau nanti tertutup di depan wanita saja, ya silahkan saja. Seperti itu. Nah, nanti diatur lah bagaimana supaya Islami, terpisah, tidak ada musik-musik yang mengantarkan pada kemaksiatan. Nah, ya, nanti berbicara bagaimana hukum musik itu, ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kesiapan fisik, kesehatan. Nah, fisik ini perlu juga, ya. Masa nanti kita baru menikah fisiknya sudah letoy misalnya, harus prima, ya kan. Minum obat kuat, kemudian olah fisik, ya, nggak mesti ikut jadi jadi atlet, nggak mesti, ya, nggak mesti juga jadi binaragawan. Yang penting kita bisa sehat, ya kan, olahraga disiapkan, minum madu, makan habatus sauda, ya, minum konsumsi makanan yang bergizi, halalan thayyiban, ya. Jaga fisik kita, kesehatan kita, sehingga kita prima menghadapi yang namanya pernikahan, ya kan. Zaman Rasulullah, di zaman Umar bin Khattab, ada seseorang yang impoten mau menikah. Kata Umar bin Khattab apa? Berobat dulu, jangan sampai impoten, usahakan dulu, ya kan, berobat, kemudian nanti kalau sudah siap fisiknya semua untuk melakukan pernikahan, laksanakan. Kemudian yang keempat, kesiapan mental. Kesiapan mental itu perlu, karena ketika menikah itu banyak beban-beban yang harus kita laksanakan. Makanya mental kita persiapkan, psikologis kita persiapkan untuk apa? Menjalani nanti pernikahan. Beban-beban yang pernikahan, pada saat kita menyiapkan ilmunya, kita siapkan juga itu. Bagaimana nanti pernikahan seperti apa? Tanya sama orang yang berpengalaman, ya, teman-teman yang berpengalaman dan yang soleh,
bagaimana dia mempersiapkan pernikahannya, bagaimana kehidupan pernikahan itu kita tanya pada saat kita mempersiapkan ilmu itu, sehingganya kita bisa mempersiapkan mental kita. Dan dalam persiapan mental ini yang paling penting adalah yang pertama niatkan untuk ibadah, ya, bahwa nikah itu adalah ibadah. Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua adalah latih emosi kita, ya, latih emosi mulai dari sekarang. Ketika kita punya adik, kita punya orang tua, keluarga kita sebelum kita menikah, nah itu kita latih memang. Jangan nanti diganggu adiknya sedikit, langsung emosi, melempar, memukul dan seterusnya. Tahan. Nah, pada saat itu kita sudah mulai berlatih itu dengan keluarga kita, latih emosi dengan teman-teman kita, latih itu. Kalau sudah mau menikah, latih itu emosi. Karena kenapa? Kalau sudah menikah itu nanti banyak hal-hal yang berpotensi mendatangkan hal-hal yang sifatnya emosi, ya. Makanya kita harus persiapkan itu, latih emosi kita. Kemudian yang kelima, kesiapan saling berbagi dan memahami karakter calon. Nah, nanti juga kita tanya pengalaman-pengalaman yang sudah nikah tadi, kemudian bagaimana nanti menikah dan seterusnya. Nah, itu bagaimana kita nanti berbagi dengan istri, berbagi dengan keluarga istri. Karena kalau sudah menikah itu kan dua keluarga yang disatukan. Nah, nanti bagaimana komunikasinya, bagaimana kita berbagi informasi, berbagi komunikasi, berbagi apa yang kita punya, ya, seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian memahami karakter calon tadi, memahami karakter calon. Nah, kita lihat bagaimana psikologisnya perempuan, psikologisnya laki-laki. Jangan sampai nanti ketika sudah nikah cekcok terus. Karena apa? Komunikasinya nggak nyambung. Makanya kita pelajari karakter perempuan seperti apa, laki-laki seperti apa. Ya, laki-laki ini sifatnya apa? Dan nanti pertumbuhannya nanti lebih kuat, ya. Kemudian nanti lebih senang di luar rumah, karena dia nanti tugasnya mencari nafkah kan, ya, begitu pula nanti perempuan itu nanti ketika dia tumbuh dia agak lemah pasti fisiknya, ya kan. Kemudian dari sisi perasaannya, kalau perempuan ini lebih mendalam dia, makanya nanti perempuan ini kalau dia sudah punya anak, dia lebih tahu itu tentang anak, detil-detilnya, kapan anak lapar, kapan anak ngantuk, kapan anak mau rewel, itu lebih tahu ini perempuan. Laki-laki tuh kadang, oh iya kah, datang-datang gitu aja, iya kah. Sehingga nanti kita pelajari itu cara-cara gaya-gaya komunikasi antara laki-laki dan perempuan, ya. Itu kita siapkan itu ilmunya dalam hal komunikasi, memahami calon dan seterusnya, ya. Beli buku bagaimana memahami perempuan, bagaimana memahami suami, bagaimana memahami istri, baca itu. Kalau tidak terlalu hobi baca, tanya sama orang-orang yang sudah pengalaman, sama ustadz, sama guru, bagaimana memahami dan seterusnya. Kalau tidak mau beli buku, baca internet, lihat ilmu-ilmu tentang komunikasi kita dengan pasangan kita. Nantinya kalau sudah menikah, ya kan? Nah, kelima persiapan ini kalau kita sudah siap lima-limanya, saya sarankan ayo deh langsung. Ya kan? Siapkan lima-limanya, setelah itu bersegera. Cari calon yang pas, cari calon yang baik agamanya, kemudian persiapkan diri untuk ta'aruf, khitbah, dan menikah. Ya, dan ini tidak lama. Kesiapan ilmu dari lima-lima ini kan bisa berjalan beriringan. Ya, bisa berjalan beriringan dan bisa cepat, bisa lambat tergantung kesungguhan kita. Manjada wajada. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hal-hal yang dia sungguhkan itu tadi, ya kan? Nah, segerakan, karena menikah itu adalah ibadah. Segerakan dan luruskan niat. An-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni, ya. Wa tazawwaju fa inni mukatsirun bikumal amama, ya. Menikah adalah sunnahku, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, kata Rasulullah, bukan bagian dariku. Nah, ini bukan bagian dari Rasulullah, ya. Walaupun nanti kita lihat korinahnya, kita lihat nanti dalil-dalilnya, ini perintahnya perintah jazm atau ghairu jazm. Perintahnya pasti atau tidak. Kalau di dalam usul fikih, kalau dia perintahnya pasti jadi wajib. Kalau perintahnya tidak jazm itu pasti. Kalau dia tidak jazm berarti nanti jatuhnya ke sunnah. Maka menikahlah kalian. Nah, intinya adalah apa? Kita sunnah Rasulullah itu menikah, makanya kita menikah. Segerakan, luruskan niat, ya kan? Maka menikahlah kalian karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat.
Masya Allah. Ya ikhwah, saudaraku, segeralah menikah, luruskan niat, ya, dan persiapkan, ya. Ya, saya tidak mengompor-ngompori, ayo cepat-cepat nikah. Yang penting itu adalah di persiapannya. Ya, segerakan persiapan, ya, bukan sekedar segera menikah, tapi segerakan persiapan sehingga siap untuk menikah. Nah, gitu ya, komunikasinya gitu, seperti itu ya. Yang menurut saya itu yang lebih tepat. Ketika kita memotivasi yang muda-muda itu untuk menikah, ya segerakan siap untuk menikah. Segerakan si kesiapan tadi, yang 5 tadi, kemudian untuk dengan kesiapan itu kita bisa segera menikah. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, ini untuk motivasi untuk kita untuk segera dan meluruskan niat. Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, status hadis ini adalah hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ali, Rasulullah berkata kepada Ali, ada 3 perkara yang tidak boleh engkau tunda. Apa itu? Sholat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir dalam pengurusan jenazah ini, ya, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah, ya, jangan ditunda-tunda, segera siapkan lalu menikah cepat. Tetapi tentu saja tadi persiapannya itu dikuatkan, ya, sehingga kita tidak termasuk tadi yang terburu-buru tadi, tanpa persiapan, kemudian nekat, ya, bermodalkan semangat saja, kemudian gagal dalam pernikahannya. Dan saya punya teman-teman banyak yang seperti itu. Dulu awalnya semangat, pas di pertengahan gagal dan seterusnya. Kita tidak minta seperti itu, kita hanya berusaha di awal, siapkan dengan baik sehingga kita nanti bisa langgeng. Insya Allah kita berdoa agar kita nanti ketika pada saatnya nanti kita menikah dan bisa menjalankan pernikahan dengan baik. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kemudian di dalam Quran surah An-Nur ayat 32, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkahwin menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin. Nah, ini ketika kita mau nikah, jika miskin ini ada jaminan dari Allah. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ayo, apalagi? Sudah ada jaminan dari Allah. Tinggal kita mau atau tidak. Segera siapkan, segera menikah. Allah jamin akan bantu. Ya, jadi jangan takut. Masalah rezeki itu ada saja. Ya, dan jalannya itu sesuatu yang tidak disangka-sangka, kadang disangka-sangka, kadang disangka. Yang disangka itu kalau kita kerja dapat uang kan itu disangka. Wah, ini kalau kita kerja sunatullahnya kan dapat duit tuh. Ada juga orang yang ketika diam-diam saja, ketika dia mau kerja sana sini nggak dapat kerjaan, tiba-tiba ada saja itu. Ya. Ini kisahnya ketika Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i itu berdiskusi tentang rezeki. Imam Malik berpendapat rezeki itu bisa datang walaupun tanpa usaha. Sementara Imam Syafi'i mengatakan, tidak, wahai Imam Malik, rezeki itu ya harus usaha. Kemudian pada saat itu berdiskusi, kemudian tidak selesai diskusinya, keluar Imam Syafi'i. Kemudian ketemu pedagang anggur, ya, kalau tidak salah. Nah, kemudian berpikir Imam Syafi'i, wah, ini bisa jadi contoh yang kuat ini untuk argumentasi saya. Dia beli apa dia bantu itu. Kemudian setelah itu dia dapatkan anggur itu. Setelah dia dapatkan anggur, bertemu lagi dia dengan Imam Malik. Wahai Imam Malik, ini anggur dari usaha saya. Berarti rezeki itu harus ada usaha, kan? Nah, menang saya, Imam Syafi'i. Kemudian, wahai guruku, karena sebagai takzim saya, hormat saya denganmu, saya kasih ini anggur atau makanan itu, saya lupa ingat. Kemudian apa kata Imam Malik? Lah, ini saya santai-santai saja, tapi anggur datang kepada saya. Akhirnya apa? Diskusi itu ditutup dengan saling bahagia di antara mereka, ya kan? Karena ternyata rezeki itu memang bisa dari jalan yang tadi, yang disangka maupun yang tidak disangka. Allah akan bantu, jamin. Ayo segera persiapkan, segera persiapkan. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jangan ragu dengan Allah, karena Allah itu Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Rezeki itu di tangan Allah. Ya. Kalau rezeki di tangan manusia itu bisa habis. Tapi kalau rezeki di tangan Allah, jangan dibayangkan tangan Allah seperti apa, ya, tangan seperti ini, ya. Rezeki di tangan Allah tidak akan pernah habis. Karena Allah itu maha pemberi rezeki. Allah maha kaya dan seterusnya. Minta kepada Allah. Kemudian dalam
kapanpun kita ada hajat ataupun tidak, apalagi ketika kita mau menikah, kuatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan ketakwaan kita. Ya. Ketika kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah, apa yang terjadi? Nah, di sini Allah akan kasih solusi. Ya. Kemudian itu ya, nanti dicek ayatnya di rumah. Allah akan mudahkan urusan. Kemudian pahala berlipat ganda. Ini kalau orang bertakwa ini, keutamaan orang bertakwa ini seperti ini dikatakan di dalam Al-Qur'an. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, itu kan kadang kita yang menjadi hal tidak mau menikah segera itu kan karena apa? Masalah harta dan seterusnya. Itu kan biasanya kan ya. Nah, ini tapi kata Allah di dalam Al-Qur'an, bertakwalah, kuatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka rezeki yang tidak disangka itu akan datang. Kemudian dihapus dosa-dosa kita. Ini keutamaan orang yang bertakwa, maka tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah sehingganya Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah menguatkan kita, Allah mencarikan solusi untuk kita, pahala kita berlipat, dosa kita dihapus, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Teman-teman dimanapun berada, kapan saatnya menikah? Pada saat kita sudah siap. Kapan kita siap? Ketika kita sudah mempersiapkan 5 hal tadi. Setidaknya 5 hal tadi yang paling pokok. Ya. Kemudian untuk menguatkan diri kita untuk bisa menikah, maka apa tadi? Ingat tadi ayat-ayat dan hadis yang sudah disebutkan. Rasulullah jangan sampai kita menunda-nunda. Ini dari Rasul. Sunnah Rasul itu adalah salah satunya menikah, berarti ada pahala di situ. Ya kan? Ada jaminan dari Allah bahwa Allah akan mudahkan rezeki. Apalagi ketika kita meningkatkan ketakwaan, Allah akan mudahkan urusan-urusan kita, Allah beri kita rezeki yang tidak disangka-sangka, dan seterusnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mempersiapkannya dengan baik, menjadi pemuda yang optimis kepada Allah dan bisa mempersiapkan diri kita dengan baik. Ya, kita jangan melakukan kemaksiatan, pacaran, pergaulan bebas, jangan itu. Tetapi yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita, memantaskan diri kita untuk apa? Mendapatkan wanita yang solehah, yang wanita mendapatkan laki-laki yang solehah. Itu yang kita lakukan, ya. Itu yang kita siapkan agar nanti kelak kita bisa menikah dan kita bisa memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian, insya Allah kita akan lanjutkan di lain waktu mengenai tema yang sama. Insya Allah seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, tidak ada komentar yang perlu ditanggapi, ada tidak? Oke. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Semoga kita semuanya tercerahkan, setidaknya tercerahkan, dan terus kita optimis kepada Allah, siapkan dengan baik, dan jauhkan diri kita dari perbuatan maksiat. Apa ketetapan Allah dan apa ketetapan Rasul, itulah yang kita laksanakan. Ketika dia melarang, jangan dikerjakan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.